4, 3. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang baru, Bapak Bukhari, yang sangat kami muliakan, juga kepada seluruh Bapak dan Ibu guru SMK Unggulan Terpadu yang sangat kami hormati, beserta seluruh jajaran pegawai dan seluruh anggota karyawan Unggulan Terpadu yang sangat kami hormati, tanpa terkecuali wabil khusus kepada Bapak Nur Wahyu yang kebetulan pada saat ini menjadi penyelenggara atau sekaligus operasional adanya program hari ini yang sangat kami muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan beberapa nikmat yang tidak ternilai dengan materi, sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini pula kita dapat melaksanakan apa yang menjadi program kita, apa yang menjadi wacana kita yang sebelumnya mungkin sudah kita rencanakan. Alhamdulillah semua keinginan-keinginan tersebut dikabul, dipersembahkan karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukur atas nikmat tersebut. Amin. Salawat beserta salam marilah kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani sunnah-sunnahnya, meniru tindak tanduknya, mencontoh sifat tegas, sifat terjamin dan lain sebagainya. Sehingga hanya dengan demikian kita akan diakui sebagai umat atau golongannya yang nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Imam di sini menyampaikan sebagaimana sudah menjadi atau program tahunan kita di sekolah SMK Unggulan Terpadu ini setiap tahun sekali, yang tepatnya di setiap bulan Ramadan kita mengadakan peskil atau pesantren kilat, yang tentunya anak-anakku sekalian rasakan atau ketahui bahwa pesantren kilat yang kita laksanakan di tahun 2020 ini beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena situasi dan kondisi yang juga jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun mudah-mudahan perbedaan-perbedaan seperti ini justru menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan ini. Dan dengan situasi dan kondisi seperti ini agak sedikit menuntut anak-anak sekalian untuk berkorban. Ya tentunya korban kuota, korban waktu dan yang lainnya. Karena pada intinya anak-anak sekalian ibadah itu adalah sebuah pengorbanan. Ya berkorban waktu, misalnya waktu datang sholat kita harus berkorban waktu. Yang pada saat itu mungkin kita enak-enak tidur, enak-enak nonton TV, ada azan, kita harus berkorban waktu kita, mengorbankan kesenangan dunia ini cuma untuk menuju kesenangan di akhirat, yaitu mendatangi masjid, mendatangi mushola untuk menunaikan ibadah. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai dari berbagai jurusan, untuk pesantren kilat pada hari ini di sini Bapak akan membahas tentang bulan puasa, yang mana puasa Ramadan ini tentunya anak sudah tahu, namun pada kali ini Bapak akan sedikit memberikan
penjelasan tentang status hukum kewajiban dan tujuan diadakan atau diperintahkan puasa Ramadan tersebut. Mungkin terdahulu ataupun yang sudah-sudah kita sekalian hanya sebatas tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib dilakukan, dan ketika kita melaksanakan sudah sudah gugur kewajiban kita, tanpa mungkin ada pengetahuan-pengetahuan yang lain yang sekiranya dapat merusak pahala puasa kita itu sendiri. Anak-anakku sekalian, kita awali pembahasan ini dengan ayat suci Al-Quranul Azim, surat Al-Baqarah, di situ ayat 183 insyaallah kalau nggak salah. Di situ menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun pemberitahuan yang harus kita ketahui atau bahasan yang harus kita bahas dalam ayat ini, anak-anak, tentunya anak-anak, karena anak-anak ini sudah mungkin hampir mencapai 2 tahun di SMK Bulan Terpadu ini. Anak-anak cara berpikirnya, cara memaknai segala sesuatu termasuk ayat ini, ya juga harus unggul daripada yang lain yang mungkin anak tidak di SMK di Bulan Terpadu ini. Artinya anak-anak SMK ini harus betul-betul menguasai dalam segala hal, segala jurusan, ya, terutama dalam hal keagamaan. Jadi cara berpikirnya juga harus unggul. Harus kita betul-betul bisa menampilkan di tengah-tengah masyarakat bahwa ternyata anak Bulan Terpadu itu memang betul-betul beda dengan anak sekolah lain dalam segala hal, terutama di dalam keagamaan. Baiklah anak-anak sekalian, kalau ditinjau dari ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, ya ini adalah kalimat panggilan, kalimat ajakan. Hai, atau ya ayolah. Ya ayyuhalladzina amanu, ajakan ini tertuju kepada orang-orang beriman. Ternyata status kewajibannya perintah ini bukan untuk semua manusia anak-anak sekalian, tapi hanya untuk orang-orang beriman. Ya karena kalau kendati pun ditujukan kepada semua manusia, kalau orang itu tidak punya iman, tidak ada iman dalam dirinya, tidak akan terpanggil dengan ayat ini. Dia akan mengabaikan, dia akan tidak menghiraukan. Makanya Allah mengkhususkan perintah ini adalah khusus kepada orang-orang beriman atau orang-orang yang percaya. Nah kalau kita, Bapak, anak-anakku sekalian, mengaku diri kita ini beriman kepada Allah, ya otomatis tidak ada alasan, tidak ada keluhan, tidak ada apa. Harus kita sami'na wa ata'na. Artinya apa? Ketika kita dengar apa itu dari Allah dan Rasulnya, ya wa ata'na, kita harus taat. Ini artinya anak-anak sekalian ya. Kalau kita tidak melakukan, tentu anak-anak tahu antonim dari iman itu apa? Ya, tentunya kafir. Jadi antonim atau kalimat keterbalikan dari iman itu adalah orang-orang kafir. Nah, ketika kita mengaku dirinya orang-orang beriman, otomatis kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Nah, selanjutnya di ayat berikut ini menyambung, ya masih satu ayat 183 sambungannya setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu diwajibkan berpuasa. Jadi ketika kita merasa diri kita ini beriman kepada Allah, kita mempunyai kewajiban untuk berpuasa, tidak ada alasan untuk meninggalkan. Selanjutnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Selanjutnya ayat ini menjelaskan sebagaimana sudah diwajibkan, sudah diperintahkan, sudah diharuskan kepada umat-umat terdahulu atau orang-orang terdahulu. Siapakah anak-anak sekalian orang-orang terdahulu yang dimaksud di dalam ayat ini? Tentunya ayat ini turun kepada Rasulullah pada saat itu 1441 tahun yang lalu. Kalau pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada orang-orang sebelumnya, tentu mungkin kepada umat-umat atau nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ya, sudah diwajibkan puasa, ya walaupun mungkin metodenya atau caranya berbeda.
Nah, seperti Nabi Daud kan puasanya itu jelang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dan nabi-nabi yang lain. Jadi puasa-puasa ini sudah diwajibkan. Nah, pas kebetulan guru pada Nabi Muhammad ini adalah puasa Ramadan yang pelaksanaannya harus dilaksanakan sebulan penuh berurutan tanpa ada jelang, tanpa ada jeda. Dan status kewajibannya ini beda anak-anak sekalian dengan sholat. Sama wajibnya, cuman di sini ada semacam sanksi ya, atau denda yang ketika ditinggalkan puasa itu harus ada sanksi, ada denda anak-anak sekalian, terutama kepada ini anak-anak sekalian yang kaum hawa, yang anak-anak perempuan, ya, anak-anak wanita. Mungkin kalau sholat 5 waktu, walaupun statusnya sama wajibnya, kalau dalam keadaan haid, anak-anak kan dalam keadaan nifas, dalam keadaan kotor, itu tidak boleh melaksanakan sholat, dan di hari-hari kemudian tidak dianjurkan atau tidak diharuskan untuk mengganti anak-anak sekalian. Nah, tapi kalau puasa Ramadan ini harus mengganti. Misalnya Ramadan ini anak-anak sekalian yang cewek-cewek yang kaum hawa, misalnya datang bulan selama 1 minggu atau 1 bulan misalnya, ya harus mengganti waktu hari sebanyak itu nanti setelah Ramadan ini usai, setelah Lebaran. Ini status perbedaan dalam segi kewajiban dengan kewajiban yang lain anak-anak sekalian. Yang pertama, yang selanjutnya adalah pemberitahuan dalam ayat ini adalah tentang tujuan. Karena apa? Karena setiap perintah itu pasti ada tujuan, ya, pasti ada tujuan. Jadi tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kewajiban kepada hamba yang tanpa tujuan. Dan tujuan ini semata-mata bukan sebuah keuntungan yang akan didapat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru tujuan itu untuk mendatangkan keuntungan ya kepada seseorang yang diberikan perintah wajib itu sendiri, ya kita. Tujuannya apa? Yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian semua ya itu bertakwa. Nah, ini anak-anak sekalian ya. Jadi ternyata iman dan takwa di dalam penjelasan ayat ini juga di situ perbedaan antara iman dan takwa sekali. Maka di Al-Quran itu kebanyakan ketika ada awal iman, maka juga ada akhir takwa. Karena apa? Karena tidak semua orang beriman, ya, karena tidak semua beriman itu bertakwa. Maka Ramadan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Kenapa di sini Bapak mengatakan tidak semua orang beriman itu bertakwa? Nah, coba mungkin anak-anak sekalian ingat dalam materi yang pernah kita bahas bersama di sekolah ya, bahwa iman itu secara bahasa adalah percaya, ya kan? Nah, percaya dalam segi bahasa. Kalau kita berbicara tentang percaya, Bapak rasa semua orang yang mengaku dirinya adalah Muslim, walaupun hanya sebatas Muslimnya itu KTP, anak-anak sekalian, bisa percaya bahwa yang menciptakan langit bumi ini adalah Allah, bahwa nanti manusia ini akan mati semua dan nanti dalam kubur ada pertanyaan. Semua orang percaya. Jangan kita yang memang sudah melaksanakan sholat, orang yang tiap harinya maling, taruhlah ngomong jeleknya ya, penjudi, pemabok, tapi dia masih dirinya Islam statusnya, dia yakin kok, namanya yakin, dia percaya kalau Allah itu Tuhan. Kalau yang menciptakan bumi dan langit ini adalah Allah, dia percaya. Kenapa dia tidak mau berpuasa? Karena memang belum ada takwa dalam dirinya. Maka memang lagi salah satu tujuan Allah memerintahkan kita diwajibkan berpuasa bulan Ramadan ini adalah takwa. Ya. Takwa itu adalah implementasi dari iman itu sendiri. Atau takwa ini adalah pembuktian dari iman itu sendiri. Makanya tidak akan sempurna iman seseorang kalau tidak didasari takwa. Juga sebaliknya, tidak dikatakan sempurna takwa seseorang kalau tidak ada iman. Gitu.
Karena apa? Banyak suatu pelaksanaan, banyak suatu pembuktian yang dilakukan oleh kita, manusia-manusia yang lain, tapi tanpa adanya iman. Sehingga pembuktian-pembuktian tersebut, ya, perbuatan-perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang harus memang dilakukan, itu atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, itu sekilas tentang penjelasan tentang ayat ini. Jadi Bapak Imam Bolani, kalau Bapak Imam bisa merangkum, dan ini nanti anak-anak harus merangkum. Jadi dari semua yang Bapak sampaikan ini dirangkum. Nah, atau kalau bisa Bapak Imam merangkum adalah penjelasan surat yang Bapak tadi baca, yaitu surat Al-Baqarah 183, yaitu tentang status perintah, tentang kewajiban bulan Ramadan ini dan tujuannya itu, ya. Jadi tujuannya sudah jelas, perintahnya sudah jelas. Selanjutnya yang perlu anak-anak ketahui, ya, yang mungkin harus beda juga anak-anak dengan anak-anak yang mungkin bukan dari SMK. Anak-anak harus paham bahwa puasa di bulan suci Ramadan yang kita lakukan ini bukan hanya semata-mata meninggalkan haus, meninggalkan dahaga saja anak-anak sekalian. Karena banyak sekali hadis Nabi itu yang seperti anak sudah ketahui, hadis itu adalah hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ya, hadis itu atau sunnah Nabi Muhammad SAW itu banyak mengatakan, salah satunya adalah hadis ini insya Allah yang melewatkan adalah Tirmizi, ya, yang berbunyi aksiru min ummati fi syamihi lati wal aksi. Nah, itu bahasa Arabnya. Jadi aksir kebanyakan kata Nabi Muhammad ini min ummati dari umat saya fi syamihi dalam pelaksanaan puasanya ilal juwal kecuali haus dan dahaga saja, jadi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi siapa yang tidak rugi, ya, siapa yang tidak bisa dikatakan celaka kalau kita berpuasa sehari penuh, sebulan penuh, ternyata di dalam pelaksanaan puasa kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, kita hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Pahala kita tidak peroleh dari pelaksanaan puasa kita. Karena apa? Karena kita kurang berhati-hati. Bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah? Ya tentunya kita harus tahu ilmu dari sebuah apa yang harus kita laksanakan. Kita pelajari dulu ilmu pengetahuannya sebelum kita melaksanakannya. Ya, maka bahasa ini bukan hanya sebatas untuk kita menjaga dengan hal-hal yang dikatakan puasa kita, tapi kita harus lebih menjaga kepada sesuatu yang sekiranya dapat membatalkan pahala puasa kita. Ya, kalau kita hanya sebatas menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya kita tahu seperti makan, minum, itu kalau kita melakukan itu sudah batal puasanya. Tapi yang banyak tidak diketahui oleh kita, oleh anak-anak sekalian, bahkan mungkin oleh golongan orang banyak, yaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa, sehingga puasanya itu sia-sia. Nah, suatu contoh seperti misalnya seperti ini, dalam pelaksanaan puasa kok kita ngomongin orang, jelek-jelekin teman, si A itu gini, dengan harapan menjelekkan itu supaya pada tahu bahwa si A itu adalah anak anak itu. Nah ini atau dalam bahasa kita Al-Quran disebut ghibah. Dan ghibah itu menjelekkan orang lain. Dulu pernah terjadi anak-anak sekalian, ya, hadis ini diriwayatkan langsung oleh Ibu Nabi yaitu Siti Fatimah. Siti Fatimah yang tergesa-gesa datang menemui ayahnya yaitu Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, di luar ada dua ibu-ibu yang sudah lemes banget, hampir tidak tahan menahan puasanya ini. Dan dua orang ya Rasulullah. Kata itu Fatimah, kata Rasulullah, saya kurang tahu ya Rasulullah.
Terus Nabi Muhammad SAW memerintahkan putrinya untuk menyuruh kedua perempuan itu masuk. Nah, setelah kedua perempuan itu masuk, Nabi Muhammad SAW menyediakan 2 ember anak sekalian. Disuruh duduk kedua perempuan yang sudah lemas tidak berdaya itu, dan mungkin saking laparnya, saking hausnya menahan puasa, lemas tidak karu-karu. Akhirnya disuruh duduk oleh Nabi Muhammad SAW, disediakan ember di depannya. Lalu setelah itu muntah, luar biasa muntah. Wanita yang pertama itu hampir memenuhi ember. Muntahannya itu apa? Darah sama nanah. Sebagaimana orang yang terkena sakit yang sangat luar biasa itu muntahnya darah campur nanah. Yang pertama hampir memenuhi ember itu darah. Yang kedua sepertiganya ember. Apa kata Rasulullah SAW? Kedua ibu ini walaupun dia berpuasa secara menahan lapar dan haus, sejatinya kedua ibu ini tidak berpuasa. Ya kan? Ternyata setelah diselidiki, kedua ibu-ibu ini sering suka sekali di dalam pelaksanaan puasa itu menggunjing tangganya, menggunjing sesamanya, menjelek-jelekan temannya, dan lain sebagainya. Sehingga tanpa disadari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal anak-anak sekalian, kalau kita betul-betul menjaga puasa ini dari hal-hal yang membatalkan puasa kita dan hal-hal yang membatalkan puasa kita, Allah sudah berjanji yang melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan puasa ini sebulan penuh dengan imanan wa ihtisaban, ya tetap kembali kepada iman. Dengan iman wa ihtisaban ini adalah betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan menghapus dosanya sebelum dan sesudahnya. Ini janji Allah. Maka artinya ketika kita berpuasa sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi anak-anak sekalian, maka setelah puasa ini nanti kita akan bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Ya. Maka kata Nabi, "Likulil waladi yuladu ala fitrah." Sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim sang ibu bersih, tiada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunahkan puasa ini diakhiri dengan syawal anak-anak sekalian, atau lebaran Idul Fitri itu. Ya, artinya apa? Setelah salat Idul Fitri, ya, kita saling memaaf-maafkan di antara satu sama yang lain, kepada orang tua terutamanya, tetangga terdekat, saudara terdekat, dan semuanya kaum muslimin saling memaaf-maafkan, halal bihalal dan lain sebagainya. Itu apa? Tujuannya supaya dosa kepada manusia juga terhapuskan. Kalau dosa kepada Allah, oke, sudah terhapus dengan kita melaksanakan puasa sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi, yang dihapus dosanya. Tapi kepada manusia kan belum, makanya diadakanlah walaupun hanya tradisi salam-salaman minta maaf itu, tapi ini ya sangat luar biasa baiknya. Itu sangat luar biasa. Maka hari raya itu sebenarnya hanya pas satu hari Idul Fitri itu aja. Ya, setelah kita sholat Idul Fitri itu adalah hari rayanya Islam. Cuman yang untuk hari-hari berikutnya, karena kita merasa belum cukup untuk meminta maaf dan saling memaafkan, kita tambah sampai 7 hari mungkin ya. Kita salam-salam maaf, datang saudara yang jauh, yang mungkin dulu pernah berbuat dosa, dan mungkin dulu pernah ngomongin ini, saling minta maaf dengan ikhlas dari hati ke hati. Rontok dosanya, baik besar kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Itulah sekalian ya. Jadi itu pesantren yang pertama ini. Oh ya, ini waktu tinggal beberapa hari aja. Ini sudah masuk ke 10 hari yang terakhir. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita, perbanyak ibadah kita kepada Allah. Gunakan sebaik mungkin waktu yang kita sedikit, perbanyak baca Al-Quran, walaupun
pun di rumah, tidak harus di masjid, tidak harus di musala, ya, di rumah, karena kata Nabi, nawiru buyutikum bisolah wa kan hiasilah rumahmu, kata Nabi, dengan baca Al-Quran dan sholat. Jadi artinya marilah kita hiasi rumah-rumah kita terutama di bulan Ramadan ini dengan berbanyak baca Al-Quran, tadarusan, sholat tarawih. Di rumah juga nggak apa-apa. Sholat tarawih nggak harus di masjid, di rumah nggak apa-apa. Apalagi kondisi seperti ini memang harus di rumah. Ya, saudara. Jadi insya Allah waktu kurang lebih 8 hari lagi kita sudah tinggalkan bulan Ramadan ini. Maka dari itu marilah kita cari malam Lailatul Qadar atau malam yang menyamai 1000 bulan. 1000 bulan itu di total ketemunya 83 sekian tahun. Kalau kita menemukan malam satu Lailatul Qadar, kita pasti kebetulan beribadah, tadarus Quran kah, tarawih kah, atau sholat tahajud, kita akan mendapatkan sama dengan pahalanya kita beribadah terus-menerus selama 83 tahun. Makanya kita berebut. Kapan itu Pak? Nah, kalau menurut hadis Nabi itu biasanya datang pada hari-hari ganjil setelah 10 hari terakhir. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, 27 dan 29. Itu ya. Ya tapi bukan berarti anak-anak harus milih-milih. Jadi itu yang dapat itu siapa? Yang orang memang dari awal masuknya Ramadan sampai selesai itu selalu berharap kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan, makanya tidak pernah meninggalkan. Ya kalau kita hanya pilih-pilih, otomatis kita nggak akan dapat. Karena itu kan hanya perkiraan Nabi saja, tanggal karena itu Allah yang menentukan. Itu ya, teman-teman sekalian. Nah, cukup sekian pesantren yang ini, mudah-mudahan anak-anak sekalian betul-betul bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, sehingga anak-anak sekalian bisa betul-betul melaksanakan puasa ini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, sehingga tidak ada sia-sia dalam puasa ini, kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, demikianlah apabila ada kesalahan, kekurangan dalam apa yang menyampaikan, itu adalah pasti kesalahan yang dimiliki oleh Pak Imam. Apabila ada kebaikan, kebenaran, itu hanya kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa tahun ini kita dijadikan masuk yang lebih baik dan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Amin. Dari Pak Imam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.